Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi di channel Novediana. Yuk kita lanjutkan saja cerita nikah kilatnya. Bab ke-7 dengan judul Kembali Kuliah Lagi. Bangun pagi, Ralin sedikit kaget dengan tangan besar di atas perutnya. Ralin segera memeriksa dirinya, dan dia bisa bernafas lega saat tahu dirinya masih memakai baju lengkap. Memang selama tinggal bersama di rumah bundanya, Ralin tidur bersama bunda, dan hari ini ia tidur bersama Ethan. Itu cukup membuatnya kaget. Ralin ingin sekali berteriak, tapi ia urungkan. Ia tidak mau membuat kehebohan di pagi hari ini. Ia memindahkan tangan Ethan dan segera masuk ke kamar mandi. Setelah itu, ia turun ke bawah, di mana bau masakan sudah tercium. "Pagi, Mak," sapa Ralin. "Pagi, Non," jawab Mak Jas dan tersenyum. Ralin yang ingin membuat teh mengambil gelas. "Loh, Non, mau apa?" tanya Mak Jas. "Mau buat teh, Mak," jawab Ralin. "Non duduk saja, biar Mak yang buatkan," kata Mak Jas. "Mak, saya bisa buat sendiri," kata Ralin. "Aduh Non, nanti Aden marah. Udah Mak aja," kata Mak Jas. "Mak, nanti kalau dimarahi, biar Lin yang marahi balik," kata Ralin. "Ya udah, kalau gitu Mak siapin sarapan dulu ya," kata Mak Jas. Ralin mengangguk dan mulai membuat teh kesukaannya dengan teh racikan dari mamanya. Ethan yang sudah rapi saat turun untuk sarapan, ia segera duduk di kursi biasa yang ia duduki dulu saat belum tinggal di luar negeri. "Pagi," sapa Ralin sambil menikmati tehnya. "Pagi, kok belum siap?" tanya Ethan. "Siap? Siap kemana?" tanya Ralin sambil menyesap tehnya. "Kuliah," kata Ethan sambil masukkan sandwich ke dalam mulutnya. "Lah, aku kan gak kuliah, belum bisa bayar. Nantilah kalau aku sudah punya uang untuk bayar," kata Ralin. Ralin meneruskan makan sandwichnya tanpa memperdulikan tatapan tajam Ethan. Padahal kemarin ia sudah membahas untuk tidak memikirkan uang kuliah. "Sudah lupa apa yang aku bilang waktu di rumah bunda?" tanya Ethan. Ralin diam dan menatap Ethan. "Udah, siap-siap sana. Nanti diantar Pak Slamet." "Biar aku nyetir sendiri," kata Ethan. "Tapi..." "Oke," Ralin ingin membantah. Tapi saat dirinya melihat tatapan tajam Ethan, ia urungkan. Ralin segera berlari ke atas, tapi saat di tengah anak tangga, ia menoleh pada Ethan. "Tapi aku gak punya baju ganti. Semua bajuku masih di rumah kos." "Ada di ruang baju lemari nomor 2. Di situ sudah ada baju untukmu," kata Ethan sambil meneruskan membaca koran. Mendengar itu, Ralin segera menuju kamar dan membuka ruang baju. Ia mencari lemari nomor 2 yang dikatakan Ethan. Saat buka lemari itu, Ralin menganga. "Wow," hanya itu yang terucap saat melihat deretan baju cewek. Dari celana panjang, dress, semua pun ada. "Semua itu milikmu, tapi untuk dalaman kamu belanja sendiri karena aku tidak tahu ukuranmu," kata Ethan sambil bersandar di pintu. Ralin menoleh dan mengangguk. "Kenapa banyak banget? Semua mahal-mahal lagi. Lagian aku masih punya banyak baju di kosan," kata Ralin. "Aku suamimu, kau ingat itu," kata Ethan. Ralin menghembuskan nafas kesal. Harus gitu ngomong kalau dia suamiku? Selalu seperti itu, batin Ralin. "Iya, aku ingat. Tapi astaga, ini baju satu bisa buat jajanku selama setahun ini mah,"
Dan ini juga, astaga Tuan, berapa duit yang dihabiskan untuk semua ini? Kalau dijual, wah pasti kaya mendadak aku, kata Ralin, membuat mata Ethan melotot. Jangan ada niat untuk menjual ini, Ralin, kata Ethan tegas. Ralin hanya nyengir tanpa dosa. Udah, tinggal pakai dan jangan ada pikiran untuk jual ini untuk kebutuhanmu. Kebutuhanmu sudah aku tanggung semua, kata Ethan. Ralin mengambil satu celana panjang dan kemeja biru. Gimana? Tanya Ralin. Bagus, cocok itu, kata Ethan. Ethan mengeluarkan dompetnya dan mengambil satu kartu yang berwarna emas. Ini untuk kebutuhanmu, sementara ini kamu pakai. Nanti kalau sudah selesai semua urusan, kartu kredit atas namamu sendiri. Akan jadi, kata Ethan. Apaan? Gak usah, aku masih punya duit. Tabunganku masih banyak, bohongnya pada Ethan. Ethan tersenyum miring. Kalau banyak, kenapa kuliah kamu sampai cuti? Tanya Ethan. Ya udah aku ambil, kata Ralin. Terima kasih, kata Ralin sambil menyuruh Ethan untuk pergi. Karena ia mau ganti baju. Aku mau ganti baju dulu. Ralin masuk ke dalam ruang ganti. Ethan berangkat kerja setelah tadi berdebat lagi dengan Ralin. Dasar cewek, suka sekali berdebat, gerutunya saat memasuki ruangannya. Untuk sementara, cabang yang di Singapura dipantau jarak jauh, karena sekarang ia mempunyai tanggung jawab yang lebih di sini. Pintu terbuka, sosok pria tinggi masuk. Pagi Pak, saya ikut berduka, dan maaf tidak bisa datang untuk takziah karena tugas dari Anda, kata Fadil. Meski Fadil adalah sahabat Ethan, tapi saat di kantor Fadil bersikap profesional. Terima kasih, jangan formal gitu, kata Ethan. Fadil mengangguk. Ada masalah. Kenapa kamu tidak balik lagi ke Singapura? Tanya Fadil. Ethan mengusap wajahnya dengan tangannya. Nanti aku akan cerita, kata Ethan. Fadil menggeleng. Ceritain sekarang. Aku ingin tahu kenapa, kata Fadil, membuat Ethan memandangnya. Kayak cewek saja harus sekarang, gerutu Ethan. Fadil hanya tersenyum. Sebenarnya aku sudah menikah seminggu lalu, sesaat sebelum ayah meninggal. Menikah pun itu karena permintaan ayah. Fadil melongo tidak percaya. Serius? Tanya Fadil. Ethan mengangguk. Jadi kamu tahu kan kenapa aku gak balik ke sana? Kata Ethan. Aku gak mau ninggalin dia di rumah sendiri. Dan nanti aku akan kenalin kamu dengan dia. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi untuk bekerja, kata Ethan. Fadil mengangguk dan pamit undur diri. Ethan melamun, membayangkan kehidupannya sekarang yang tidak lagi sendiri. Akankah aku bahagia dengan dia? Dia yang pertama setelah hampir 6 tahun aku tidak dekat dengan gadis manapun. Dan dia gadis yang hampir membuatku stres karena hampir setiap hari selalu mendebatku, gumamnya. Teringat saat kemarin malam ia menghubungi butik langganannya untuk memborong baju untuk Ralin. Ralin duduk di taman dengan memangku buku. Hari pertama masuk kuliah, setelah hampir 1 semester ia cuti karena tidak ada biaya. Bila sahabat Ralin melihat Ralin sedang melamun. Lin, kamu baca apa cuma buat dibuka aja sih? Kata Bila yang baru datang dari kantin. Aku baca kok, kata Ralin sedikit tergagap. Baca apanya? Itu ya halaman yang kamu baca. Dari aku mau ke kantin sampai balik lagi, halaman itu saja yang kamu baca, cerocos Bila. Ralin hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bila duduk di sebelah Ralin. Kemarin kamu kemana? Aku datang loh ke kosmu. Kata ibu kos, kamu tidak di rumah. Dan katanya lagi, kamu semingguan lah, gak pulang. Terus aku juga datang ke tempatmu bekerja. Sama, mereka bilang juga gitu. Emang kamu kemana?
Tanya Bila. Ralin memandang Bila, kemudian memandang buku yang ada di pangkuannya. Jawab, kamu kemana? Tanya Bila. Aku apa? Tanya Bila yang semakin tidak sabar menunggu jawaban Ralin. Ralin masih bingung harus menjawab apa. Aku apa sih? Tanya Bila. Apakah Ralin harus jujur pada Bila? Lin, apa? Kira-kira Ralin bakal jujur gak ya ke Bila? Penasaran? Tunggu yuk kelanjutannya, hanya di channel Novidiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.